Inilah saat yang terindah Tuhan di hadirat-Mu. Oh Yesus, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk seluruh keluarga Sion Altar yang ada dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship, bersyukur pagi ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang saya bawakan dengan judul Lay Off. Untuk renungan pagi ini saya akan bacakan di dalam Yehezkiel 18 ayat 21-24. Saya bacakan sebagai berikut. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ayat 24, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya sedang membaca perikop ini dan secara tidak kebetulan beberapa hari yang lalu saya mendengar dari beberapa teman dan kerabat yang mereka terjun dalam pekerjaan, mereka cerita bahwa saat ini sedang terjadi layoff atau yang seringkali kita dulu kenal dengan istilah juga PHK. Layoff ini terjadi bukan karena kesalahan dari pegawai-pegawainya, tetapi beberapa perusahaan karena terjadinya saat ini mungkin ekonomi global yang sedang tidak baik ya, akhirnya mereka harus terpaksa memotong beberapa pekerja-pekerja mereka ya untuk mungkin kestabilan keuangan ya yang terjadi. Dan para petinggi-petinggi mereka pasti juga sudah mengevaluasi beberapa orang-orang yang mungkin juga performance-nya kurang baik ya. Tetapi beberapa yang masih baik pasti mereka pertahankan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah juga yang saat ini kita harus sadari bahwa keselamatan kita juga sedang dievaluasi oleh Allah. Kita juga harus memacu performance kita di dalam dunia kerohanian atau boleh saya katakan dalam keselamatan kita, dalam kita mengupayakan kebenaran hidup kita. Mengapa? Karena pada akhirnya hidup kita juga nanti akan dinilai oleh Allah. Dan pastinya kita tidak mau kedapatan bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak dapat hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita juga mau belajar dari apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Dikatakan bahwa dia sendiri pun masih berusaha melatih tubuhnya supaya Paulus di dalam pengajarannya dia juga tidak ditolak. Dia pun dalam setiap usahanya meskipun dia merasa, dan kita juga bisa melihat mungkin ya bahwa pelayanan Paulus yang luar biasa. Jangan sampai seluruh usahanya nanti tetap ada layoff dari Tuhan. Inilah yang kita merenungkan pagi ini, bahwa apa posisi rohani kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita bisa lihat di dalam Yehezkiel 18 ayat 21 ayat 24 tadi. Kita mungkin sedang ada di dalam keadaan posisi yang aman, mungkin yang pertama. Seperti kita baca di ayat 24 tadi, ya, kita adalah orang benar. Tetapi ingat bahwa ketika kita sudah ada di dalam posisi yang saya katakan sudah aman, ingat bahwa tantangan itu dalam dunia ini masih banyak, Bapak Ibu Saudara. Ada satu quotes berkata, the higher the tree is, the stronger the wind blows. Semakin tinggi pohon, semakin besar hembusan angin yang ada. Dan inilah yang kita harus sadari, bahwa
Meskipun posisi kita aman, tetapi justru di situ mungkin makin banyak hal-hal yang akan dapat menjadi masalah-masalah apabila kita tidak berhati-hati. Kita dapat melihat seperti kisah di dalam Matius 19, di mana ada seorang anak muda dikatakan yang kaya. Dia anak muda yang juga boleh saya katakan cukup saleh, karena dia berani mengecek kehidupannya, apa dia sudah layak menerima hidup kekal. Dia katakan, apa yang dapat saya lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Dan kita ketika melihat apa yang Tuhan berikan, nyatakan, dia katakan dia sudah melakukan semuanya dia tidak berzinah, dia menghormati orang tuanya, dia tidak mencuri, dan dia juga mungkin banyak melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Tetapi ternyata Tuhan masih mendapati satu hal, yaitu di mana dia tidak dapat melepaskan dari kekayaannya yang mungkin jadi pegangannya saat itu. Apa yang kita pelajari juga dari kisah ini, di mana posisi kekayaan dan semua yang kita miliki dalam dunia ini itu dapat menjadi godaan atau dapat juga menjadi penghalang kita nantinya untuk tidak dapat hidup kekal bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena mungkin kita ini menjadi orang-orang yang nanti justru lebih mencintai dunia ini dengan segala apa yang kita punya daripada mencintai Allah. Apakah kita oleh sebab itu pagi ini sudah merasa hidup kita aman, Bapak Ibu Saudara? Ingat, mari kita masih terus berjuang. Kita cek kembali apa yang kurang dan apa yang menjadi mungkin pegangan kita. Kita akan belajar terus untuk mencapai kesempurnaan sehingga kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, mungkin kita juga memiliki posisi kerohanian yang kita rasa saat ini tidak aman. Kita kembali merenungkan dalam ayat 21 sampai 23 dikatakan bahwa, terkhususnya 23 dikatakan bahwa aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Bukankah kepada pertobatannya yang Tuhan kehendaki? Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Allah masih sangat mengasihi kita. Kita tahu bahwa keberadaan kita saat ini itu sebenarnya adalah satu kesempatan di mana kita juga boleh terus memperbaiki kehidupan kita. Apabila kita lihat mundur sedikit dalam ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa apabila dosa Bapa tidak kita lakukan, maka Tuhan masih juga akan memberikan kemurahan buat kita. Atau dengan saya katakan, apapun background kita, mungkin dengan background yang kurang baik, saya percaya apabila kita tahu kehidupan kita dan kita mau bertobat, kita menyadari segala kekurangan kita, Tuhan masih membukakan pintu kemurahan. Dan inilah satu juga kasih yang besar dapat kita lihat dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghakimi orang dari orang lain. Tuhan tidak menghakimi kita karena orang tua kita, menghakimi kita karena setiap sosial kita. Tapi keselamatan itu adalah tanggung jawab kita pribadi. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, juga jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang benar karena kita memiliki background yang baik atau memiliki keluarga yang juga baik sehingga kita menjadikan itu pegangan. Karena sekali lagi keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Sebab itu mari kita terus berjuang. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu ini dalam keadaan yang sudah aman ataupun tidak aman sekalipun. Tuhan tidak mau ada yang lay off sampai pada kekekalan nanti. Mari kita bersemangat berjuang untuk terus maju dalam Tuhan. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang pada kehidupan kami hari ini. Dan kami serahkan sepenuhnya apapun yang kami lewati, biar kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan Tuhan terus proses kami, sadarkan kami,
Dan biar ajar kami terus merendahkan diri kami, sehingga kami hidup makin hari makin indah di mata Tuhan. Roh Kudus yang menuntun, mengubahkan, dan menyertai langkah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat. Ada sukacita, dalam hadirat. Ada sukacita, dalam hadirat. Ada sukacita.